walaupun tidak punya jabatan formal, dia akan lebih powerful dan lebih akan berkuasa dibandingkan menteri yang membidangi soal tersebut. Nah ini yang menurut saya di pemerintahan Prabowo ini akan berbahaya. Jokowi saja yang ketika menjabat nggak ngerti apa-apa, ya kan? Kalau kita bilang katrok masih kan, udah demikian canggihnya. Iya, canggihnya. Apalagi Prabowo yang sudah paham betul dari awal. Nah, yang saya khawatirkan adalah Prabowo itu akan menjadi pemimpin populis. Pemimpin populis itu adalah pemimpin yang berada di tengah rakyat yang miskin, butuh uang, butuh nasi, butuh pekerjaan, dan dia datang dengan itu. Dan kemudian akan menyingkirkan kelas-kelas menengah kritis. Jadi orang-orang seperti kita ini barangkali cepat sekali akan ditangkap-tangkapin. Keren. Cadas, luar biasa, Bang Refli Harun. Banyak persoalan yang saya kira sekarang perlu dibicarakan di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Persoalan itu jangan dibicarakan, diselesaikan. Betul. Nanti ada rumusan, rekomendasi solusi persoalan. Saya kira kalau kita bicara masalah akhir dari pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah legacy terkait dengan wajah sistem hukum ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Muncul berbagai produk legislasi nasional, diantaranya adalah revisi undang-undang Kementerian Negara, kemudian juga undang-undang DPA. Ini mengingatkan kembali akan spirit liberalisasi perundang-undangan melalui pintu liberalisasi konstitusi, amandemen 1999 sampai dengan 2002. Ada sekitar 4 sampai 5 kali amandemen, seolah mengisyaratkan adanya sebuah upaya perubahan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu diantaranya, kalau saya menangkap. Tetapi kalau kita melihat dan mengkaitkan ini dengan syahwat kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan politik cawe-cawenya yang sudah banyak dibicarakan, dan politik dinasti di mana ada istilah mahkamah adik dan mahkamah kakak, di antara legitimasi untuk memberikan ruang proses kemudahan bagi Gibran dan proses kemudahan bagi Kaisang. Gibran dalam konteks Pilpres, kalau Kaisang dalam konteks pilkada. Ini semuanya adalah berbagai realitas yang menunjukkan bahwa syahwat kekuasaan Presiden Joko Widodo nampaknya akan dicoba disinambungkan, kira-kira begitu. Bahkan Saifullah Fatah menyampaikan bahwa rejim nanti baru yang akan dipimpin oleh Prabowo itu adalah rejim Prabowo Widodo. Seperti apa ini, Bang Refli Harun sebagai pakar hukum tata negara, realitas kemungkinan ke depan mengenai perubahan sistem hukum tata negara kita jika dikaitkan dengan syahwat kekuasaan yang akan disinambungkan oleh Presiden Joko Widodo, Bang Refli Harun. Oke, menarik ini ya, Prabowo Widodo bisa jadi ya. Jadi memang menurut saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan transisi kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo. Pertanyaan pertama adalah setelah tanggal 20 Oktober nanti, ya, setelah Prabowo dilantik, apakah Jokowi masih menjadi sosok yang powerful, kan begitu? Yang masih yang bisa mempengaruhi Prabowo. Yang kedua, apakah sebaliknya Prabowo yang menjadi sosok yang independen? Sekarang dia nurut, tapi begitu sudah dilantik, goodbye. Maka pengaruh Jokowi langsung hilang. Nah, yang ketiga, Prabowo pecah aliansinya dengan Jokowi dan mencari aliansi lain. Karena dia tidak kuat juga untuk menghadapi Jokowi yang barangkali ada backup kekuasaannya. Nah, ini bagi saya ngeri-ngeri sedap ya untuk menganalisisnya. Pertama begini, saya mengatakan tadi ya, ada 4 hal yang merupakan kegelisahan Jokowi ketika dia hendak meninggalkan jabatannya. Pertama, khawatir terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang
melibatkan dirinya, seperti KN50 saya katakan. Yang kedua, khawatir terhadap KKN yang dilakukan baik dia maupun keluarganya atau kerabatnya. Yang ketiga, khawatir akan proyek-proyek yang masih di tangan dirinya yang belum selesai, terutama proyek-proyek besar. Sementara dalam tanda kutip dia sudah berinvestasi di sana dalam tanda kutip. Nah, yang keempat adalah memastikan dinasti politiknya. Karena dinasti politiknya ini sudah dimulai dengan Gibran, Bobi Nasution, tetapi ingin terus ditancapkan kukunya. Dan untuk sementara dia berhasil dengan meningkatkan jabatan Gibran dari seorang wali kota Solo menjadi wakil presiden. Dan dia mau masukkan juga Kaisang sama Bobi Nasution ke Sumatera Utara. Jadi itu semua karena Jokowi tidak rela menjadi rakyat biasa setelah lengser. Kenapa? Banyak masalahnya. Mungkin soal ijazah palsu, soal HAM tadi yang saya katakan, soal korupsi, soal macam-macam yang bisa diproses hukum. Baik sebelum dia lengser maupun sesudah dia lengser. Kalau sebelum dia lengser, ya peluangnya mungkin makin kecil. Karena masa jabatan kan tinggal 3 bulan lagi saja, ya, kurang lebih 3 bulan ya, ketika video ini diambil. Sementara pasca itu dia sudah menjadi warga negara biasa yang bisa diproses hukum biasa. Kalau proses hukum presiden impeachment, kalau proses hukum biasa, ya tinggal pidana biasa saja, criminal justice system. Nah, ini yang menurut saya membuat Jokowi tidak aman dan tidak nyaman merasa. Nah, adapun Prabowo, Jokowi akan berarti bagi Prabowo, menurut saya, sepanjang Jokowi masih di-backup oleh kekuasaan di belakangnya. Oligarki, dan menurut saya bisa jadi dia menjadi proksi dari kekuatan-kekuatan global. Kalau dia masih menjadi, katakanlah, ambasador dari oligarki dan proksi dari kekuatan-kekuatan global, maka Jokowi masih akan berpengaruh. Tapi kalau proksi global dan kekuatan oligarkis itu tidak lagi menjadikan Jokowi sebagai dalam tanda kutip duta besar dia, maka Jokowi nggak akan punya arti lagi. Jokowi makin akan terpuruk. Nah, tetapi jangan lupa kekuatan-kekuatan di belakang Jokowi pasti akan mencari klien baru. Apakah klien barunya itu Prabowo sendiri misalnya, atau klien barunya itu orang dekat Jokowi yang sangat powerful, seorang misalnya menteri koordinator yang sebenarnya double client ini. Kelihatannya seperti itu. Jadi kekuatan-kekuatan oligarkis ini tidak hanya memegang Jokowi tapi juga memegang dua-duanya ini. Nah, itu menurut saya menarik bagi kita untuk menggambarkan bahwa Indonesia ini kira-kira akan sukses atau tidak di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Saya letakkan pada agenda misalnya satu, pemberantasan korupsi yang didengung-dengungkan oleh Prabowo, bahwa dia akan berantas korupsi, kemudian menghapuskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Itu bahasa yang dia disampaikan dengan di Economic Forum di Qatar, ya kan? World Economic Forum di Qatar. Saya ngukur apakah iya Prabowo bisa memberantas korupsi. Indikatornya sederhana. Saya tadi sudah sampaikan, apakah dia mau bisa tidak membawa orang-orang bermasalah dalam kabinetnya, dalam pemerintahannya. Kan banyak yang masalah ya, misalnya Menteri Bahlil pernah disebut, ya kan? Menteri Zulkifli Hasan pernah disebut, Menteri Airlangga Hartarto pernah disebut, dan sosok-sosok lainnya yang walaupun belum jabatan menteri, tetapi bukan lagi bagian dari pemecahan masalah, tapi sudah masalah itu sendiri. Kalau mereka diangkut dan diangkat dalam pemerintahan Presiden Prabowo, berarti Presiden Prabowo from the beginning, dari awal terlihat sudah tidak akan mampu memberantas korupsi. Karena pasti akan dihalangi orang-orang yang berkepentingan itu. Akibatnya korupsi itu akan menyasar hanya orang-orang yang di luar orbit kekuasaan. Maka sama aja. Kalau begitu Jokowi akan persis sama dengan Prabowo sama Jokowi, yaitu dia tidak ingin KPK-nya kuat dan independen, tapi dia ingin KPK itu bisa dia kendalikan. Jadi silakan Anda proses ini, tapi jangan proses ini.
Nah, sekarang kita lihat misalnya rekrutmen pimpinan KPK tidak lagi diminati banyak orang sekarang. Tidak lagi menjadi primadona, tapi menjadi ya semacam jabatan-jabatan biasa yang barangkali untuk tukar tambah, untuk negosiasi. Itu untuk sementara, Cak. Ya, seberapa kemungkinan Prabowo berani mengambil langkah-langkah strategis ya untuk melakukan perubahan, dan faktor apa sebetulnya yang mendorong atau determinan untuk adanya perubahan yang dilakukan Prabowo lepas dari pengaruh Joko Widodo? Kalau saya lihat, Prabowo ini kan orang yang hidup dalam lingkungan militer. Dalam diri seorang militer itu ada dua kan. Dia cinta negara, sabta marga, tapi di sisi lain kadang-kadang dirusak oleh perilaku bisnis dan politik. Makanya dulu ada buku karya Yahya Muhaimin itu Bisnis dan Politik, yang mengaitkan antara petinggi militer di satu sisi dengan bisnis dan politiknya. Kalau ngomong tentang merah putih, semua jenderal pasti ya kan darahnya merah dan putih. Tapi kadang-kadang kita juga bingung, merah putih kok korup. Kalau Anda cinta merah putih, Anda nggak korup, ya kan? Ini kan yang jadi persoalan. Jadi seolah-olah mereka tuh memisahkan antara kecintaan terhadap republik ini dengan perilaku korupnya. Nah, sekarang ada kecenderungan untuk menaikkan lagi posisi tawar TNI dalam jabatan-jabatan sipil kan, dengan perubahan undang-undang TNI. Prabowo bisa nggak masuk pada wilayah itu sebagai mantan tentara, jenderal? Ada nggak tersisa di dirinya sabta marga yang genuine? Kan kalau sabta marga yang tidak genuine kan sudah dipraktekkan oleh banyak jenderal. Bilang cinta negara, saya bilang tadi korupsi. Bilang cinta negara jadi centeng cukong. Bilang cinta negara rupanya ngambil tambang orang juga. Tapi selalu begitu, jadi cuma flag, cuma bendera, padahal esensinya tidak. Nah, saya agak meragukan, karena Prabowo selain sekarang terpilih sebagai presiden, dia pebisnis. Adiknya juga pebisnis. Hasim ya? Hasim. Pak Jimli dalam satu kesempatan pernah ngomong begini, kalau kita lihat yang namanya pembagian kekuasaan, ya, separation of powers, kalau yang tradisional kan ada distribution kekuasaan of power maksudnya. Kalau sekarang sudah separation ya, sudah pemisahan ya sekarang. Katanya begitu setelah amandemen kan. Nah, ada kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Tapi itu pembagian yang tradisional. Pak Jimli kemudian membuat klasifikasi baru berdasarkan perkembangan yang ada sebagai sandingan saja. Yaitu satu, dia penguasa eksekutif ya. Kedua, media massa. Ketiga, bisnis ya, bisnis community. Dan keempat, civil society. Dan kelima, political society. Ya kan? Nah, 5 ini bisa jadi berada di satu tangan, sehingga orang tersebut untouchable, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dikritik. Misalnya, dia presiden, seperti di Prabowo, oke? Berarti dia kekuasaan eksekutif tertinggi. Tapi dia juga pebisnis, yang kata Rizal Ramli penguasa dan pengusaha peng-peng. Tapi dia juga pemilik media. Kalau tidak salah ada Garuda TV sekarang, dan akan bisa ditingkatkan lagi. Tapi dia juga bagian dari civil society karena ada ormas. Kan banyak tuh ormas-ormas underbow dari Gerindra. Tapi dia juga bagian dari political society karena dia ketua umum partai politik. Jadi dia memadukan 5 kekuasaan di tangan dia. Dan inilah yang kemudian uncontrollable, nggak bisa dikontrol. Oke. Mungkin media dia bukan media yang mainstream, media kecil. Tapi dengan kekuasaan yang dimilikinya, media itu bisa tumbuh besar dengan iklan-iklan dan lain sebagainya. Apalagi dia juga seorang pengusaha. Nah, kalau Prabowo misalnya tidak mau memisahkan peran itu secara strikt, maka saya kira tidak akan pernah berhasil pemerintahan dia, termasuk pemberantasan korupsi. Dia barangkali akan main tebang pilih, orang lain diembat, tapi untuk dia dan kroninya enggak. Apakah dia misalnya mau stay away dari urusan bisnis? Apakah dia mau stay away dari urusan partai politik? Saya membayangkan misalnya ya, kalau saya lihat susunan kabinet misalnya. Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara, which is itu dapur rumah tangga kepresidenan,
dijabat oleh Sekretaris Jenderal Gerindra. Bisa nggak? Iya, bisa nggak kemudian membedakan antara urusan partai, which is privat, dan urusan publik sebagai presiden dan Mensesnek. Kapan dia bertindak sebagai presiden, kapan dia bertindak sebagai ketua umum partai politik atau business owner, pemilik bisnis. Akibatnya yang terjadi adalah konflik of interest berkelindan jadi satu. Keputusan dia ya keputusan bisnis, tapi juga untuk kepentingan negara, atau dia memutuskan kepentingan negara tapi untuk pribadinya juga. Nah, ini kan menurut saya hal yang paling sederhana dalam urusan good governance, clean government, tata kelola pemerintahan yang baik. Saya kasih contoh lagi misalnya. Saya mengkhawatirkan peran Hasim sebagai businessman. Dia tidak memiliki kekuasaan formal, ya kan? Tapi sudah menjadi rahasia umum. Mengendalikan di bisa belakang dia layar. mengendalikan bisnis di belakang layar. Orang sebagai pusat negosiasi, sebagai advisor dan lain sebagainya. Walaupun tidak punya jabatan formal, dia akan lebih powerful dan lebih akan berkuasa dibandingkan menteri yang membidangi soal tersebut. Nah, ini yang menurut saya di pemerintahan Prabowo ini akan berbahaya. Jokowi saja yang ketika menjabat nggak ngerti apa-apa, ya kan? Kalau kita bilang katrok masih kan, udah demikian canggihnya. Canggihnya. Apalagi Prabowo yang sudah paham betul dari awal. Nah, ini yang saya khawatirkan bahwa pemerintahan ini tidak sukses. Tapi mudah-mudahan saya salah. Iya. Gitu. Kalau memang realitasnya seperti itu, Bang, yang saya simpulkan, Abang lebih arahnya itu ini kesinambungan saja proses apa yang dilakukan oleh Jokowi dan diletakkan legasinya oleh Jokowi dan akan dilanjut karena faktor determinannya adalah kekuatan yang ada di balik Jokowi dan Prabowo tentunya. Kalau Jokowi yang ada di balik kekuatan yang ada di balik Jokowi itu kekuatannya dominan, maka pasti akan tetap bisa menjadi satu kesatuan kekuatan. Nah, sekarang pertanyaannya di mana celah perubahan yang harus diambil dari sisi civil society? Oke, ya, ini pertanyaan yang menarik menurut saya. Kalau saya pertama-tama dulu pastikan bahwa Prabowo disconnected dengan Jokowi. Tidak lagi terhubung dengan Jokowi. Artinya satu soal kita selesaikan dan pastikan Jokowi pun diproses hukum berdasarkan dugaan kesalahan yang dia buat. Baik soal HAM, soal korupsi, jasa palsu, kolusi, ijazah palsu, nepotisme, dan lain sebagainya. Sehingga satu sumber masalah kita jauhkan dari Prabowo, kan begitu? Maka kekuatan belakang layarnya Jokowi ini akan kehilangan kliennya, bukan induk ya. Saya bilang klien. Jadi itu cuma dia patron, kliennya itu Jokowi, akan kehilangan klien. Nah, maka dia akan menjadi klien yang baru. Nah, mencari klien yang baru bukan tidak mungkin. Karena bahasanya sama bahasa penguasa, ya sudah, tapi polanya beda. Oke, kita 50-50 misalnya, dan lain sebagainya. Tapi itu lebih baik, selesaikan dulu. Kalau Jokowi selesai, ya kan, maka kita tinggal berhadapan dengan rezim Prabowo saja. Nah, rezim Prabowo kita upayakan untuk kembali kepada rel Sabta Marga tadi. Kemudian tidak mengakomodir cukong, ya kan, berjiwa nasionalistik dengan tidak melibatkan negara lain dalam urusan dalam negeri dan lain sebagainya. Apakah akan berhasil atau tidak? Ya, saya kira bisa iya, bisa tidak, 50-50. Tapi yang jelas kita sorot jiwa Sabta Marga Prabowo. Nah, yang saya khawatirkan adalah Prabowo itu akan menjadi pemimpin populis. Pemimpin populis itu adalah pemimpin yang berada di tengah rakyat yang miskin, butuh uang, butuh nasi, butuh pekerjaan, dan dia datang dengan itu. Dan kemudian akan menyingkirkan kelas-kelas menengah kritis. Jadi orang-orang seperti kita ini barangkali cepat sekali akan ditangkap-tangkapin. Mudah-mudahan tidak. Tetapi karena dia melakukan kegiatan populis, kasih uang kepada rakyat, kasih pekerjaan dan lain sebagainya, maka dia menjadi terkenal dan dianggap sebagai ratu adilnya. Padahal konsep pemberian uang, pemberian pekerjaan kepada rakyat itu konsep charity. Seolah-olah
itu kebaikan dari penguasa. Padahal itu bukan kebaikan penguasa, itu kewajiban negara dan hak masyarakat. Nah, penguasa yang populis tidak akan pernah mengatakan itu hak masyarakat. Dia akan menggunakan itu sebagai, ya seperti Jokowi, sebagai seolah-olah sumber kebaikan dia. Nah, kita yang tidak ke rakyat tidak bawa apa-apa, kita akan diejek. Kamu cuma mengganggu, tidak jelas kerjaannya dan lain sebagainya. Dia akan coba begitu. Nah, kalau itu yang dia lakukan, maka sumber keuangannya itu pasti berasal dari korupsi yang besar-besaran. Dan akan ada politik dislokasi anggaran yang luar biasa hebatnya. Dan akhirnya negara hancur secara fundamental. Sama. Karena tadi, dia menjaga politik populis dia karena pengen terpilih kembali, dan dia tidak senang dengan orang-orang kritis dari awal. Apalagi kalau ada orang kritis yang mengatakan haram hukumnya mengakui atau mengendorse atau menjadi bagian dari pemimpin yang mendapatkan kekuasaan secara curang. Maka secara instingtif dia pasti tidak suka mendengar pernyataan itu. Itu dari sisi goal setting ya, dari sisi arah sasaran kekuatan civil society yang mau diarahkan kalau mau benar-benar sesuai dengan tujuan. Tetapi dari sisi takaran kekuatan civil society-nya seperti apa, Bang? Anda melihatnya nih, Bang? Polanya sama, seperti Jokowi, karena sebagian tokoh civil society masuk dalam pemerintahan Jokowi dan kemudian berusaha untuk masuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Contoh orang seperti Ngabalin misalnya. Sudah mulai dia, ya kan? Sudah mulai dia melakukan manuver agar dipakai di pemerintahan Prabowo. Ya kan? Mengatakan bahwa Jokowi dan Prabowo itu adalah anugerah bagi Indonesia, atau pemimpin terbaik, atau apa, whatever. Tapi intinya pujian yang luar biasa. Nah, petualang-petualang seperti ini banyak. Dan mereka tinggal bermimikri saja. Yang tadinya bagian dari rezim Jokowi, mereka akan bermimikri ke Prabowo. Nah, kalau Prabowo Subianto kemudian tiba-tiba mengadopsi orang seperti ini karena senang mendapatkan pujian, bahaya. Bahaya. Jadi dia tidak disconnected dengan Jokowi. Jadi perilaku Jokowi yang sudah ditularkan kepada staf-stafnya itu akan kena kepada kehidupan kepresidenan Prabowo Subianto. Oke, Bang. Terakhir, Bang, disampaikan kalau konsepsi atau tesisnya si Denny Indrayana Denny Indrayana soal kemungkinan perubahan itu kan ada 4 faktor ya. Yang pertama geopolitik, yang kedua adalah konsolidasi oposan, yang ketiga adalah konflik di antara para elit. Yang keempat adalah krisis ekonomi. Seberapa kemungkinan itu bisa terjadi kalau melihat kondisi seperti sekarang ini, Bang? Ya, sebenarnya 4 salah satunya ya. Mungkin faktor lain juga banyak ya. Faktor lain kita juga harus melihat yang namanya, misalnya katakanlah sebagai insan yang percaya kepada yang maha kuasa, kan kita juga harus percaya dengan blessing kan? Iya dong, masa kita nggak percaya dengan blessing? Artinya tiba-tiba dia menjadi orang yang taat, yang sadar ya kan, bahwa dia adalah khalifah di muka bumi ya kan. Nah, tapi kita lihat ini eksternal faktor ya, faktor. Abang termasuk yang yakin dengan khalifah? Oh enggak, maksudnya gini, itu internal. Internal faktor itu adalah bahwa Anda itu kan mendapatkan guidance dari keyakinan Anda, keagamaan dan lain sebagainya. Nah, itu internal faktor. True believer lah. Ya, bisa jadi Prabowo mencapai tahap itu. Tapi kan belum tentu juga, karena kan lingkungannya tidak menggambarkan itu kan. Misalnya sebagai seorang Muslim, kita tidak melihat bahwa dia melakukan sebuah praktik kehidupan yang Islami misalnya. Di tataran individu, keluarga. Ya, gitu. Walaupun dia juga tidak memusuhi terlihatnya kan begitu. Nah, karena itu faktor eksternal apa yang paling berpengaruh? Menurut saya ya, yang paling berpengaruh itu pasti krisis ekonomi tentunya, kalau menurut saya. Tapi kan masa kita harus krisis ekonomi dulu membuat orang itu kemudian tiba-tiba sadar kan? Karena krisis ekonomi itu artinya kita sudah mau bibir jurang, mau jatuh, baru kita mau bergerak. Nah, saya berharap misalnya geopolitik menyadarkan kita misalnya. Walaupun geopolitik itu jauh sekali masih.
Tapi jangan lupa, Cina sudah deployment uangnya dan manusianya sudah banyak sekali. Banyak sekali ya. Ya kan? Persaingan dengan Amerika juga tinggi. Kemudian konflik internal. Konflik internal itu adalah menurut saya memang justru menunjukkan seberapa kuat, seberapa hebat Prabowo mengelola konflik itu, organisasi itu. Karena mau tidak mau, dia akan mengadopsi, menurut saya ya, di awal, dia akan mengadopsi beberapa kekuatan, terutama kekuatan dirinya dan kekuatan Jokowi. Jadi kekuatan dirinya, dia akan ambil dari orang-orang yang selama ini dianggap loyal sama dia, Muzani, ya kan, Safri Samsudin misalnya, kemudian Glenn Kauripan, macam-macam, ya, dengan orang yang peninggalan Presiden Jokowi. Di situ ada Bahlil, mungkin Erick Thohir, mungkin Pratikno, mungkin Listio Sigit Prabowo, mungkin Tito Karnavian, mungkin. Ini kan warisan dari Jokowi. Disatukan. Apakah bisa blended atau enggak? Nah, jangan sampai mereka blended karena mereka sama-sama menyebarkan katakanlah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan good governance. Ya gini lah, kalau sama-sama dapat biasanya nggak ribut ya kan? Nah, jangan sampai begitu. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal konflik internal karena ada good guys yang mau membereskan negara ini dan ada bad guys yang tetap ingin mempertahankan kecurangan-kecurangan dalam rezim Jokowi, termasuk kecurangan pemilu misalnya. Nah, saya khawatir konflik ini nggak terjadi karena semua dapat, semua happy, everybody is happy, udah. Nah, itu akibatnya konflik internal yang kita harapkan menjadi katalisator perubahan itu nggak terjadi karena sama-sama dapat, gitu. Kemudian ekonomi, geopolitik, satu lagi siapa? Internal. Konsolidasi, oposan. Maka kalau misalnya tiga ini yang mengandalkan faktor di luar diri kita yang civil society, yang maka kita balik ke kita. Civil society, sejauh mana civil society itu punya kekuatan konsolidatif. Nah, saya berharap kita menjadi kekuatan yang bisa bersatu, mengimbangi. Saya kasih contoh paling gampang yang begini. Kalau di antara kita diincar oleh pemerintahan dan civil society semua berontak, semua membela, pemerintah nggak akan berani maju. Tapi kalau kaki-kaki civil society satu-satu dilumpuhkan dan nggak ada perlawanan, gampang sekali. Nah, untuk bersatunya civil society ada dua faktor menurut saya. Ada the common issue dan ada kepemimpinan leadership. Saya tidak melihat dua hal tersebut sebagai determinan faktor. Sekarang memang ada, hampir ada yang namanya the common issue, yaitu mengenai Jokowi. Ya kan? Tapi kan di antara beberapa gelintir civil society atau kelompok masyarakat, tapi kelompok lain tidak melihat ada masalah dengan Presiden Jokowi. Tanyakan ke Kodari, nggak ada masalah kan? Iya kan? Tanyakan ke Hasan Nasbi, nggak ada masalah. Tanyakan ke Rizal Malarangeng, bisa iya bisa tidak karena dia kan bagian dari Golkar misalnya. Nah, kita yang menganggapnya ada masalah. Lalu silent majority ya ikut saja. Biasanya silent majority ya tergantung, kalau pendidikannya makin tinggi, dia akan kritis. Pendidikannya makin rendah dan ekonominya makin rendah, dia akan ikut mereka yang kelihatannya makmur, kan begitu. Jadi saya berharap bahwa kita terus-menerus melakukan perlawanan, walaupun itu tidak gampang. Nah, salah satu perlawanan itu adalah dengan melakukan konsolidasi civil society, agar civil society ini bukan civil society nggak boleh di atas negara. Jadi salah kalau misalnya negara, misalnya penguasa itu lemah, nggak boleh. Wah, ini civil society kuat, penguasa lemah, nggak boleh. Balancing. Harus balancing, check and balance. Jadi ini kuat, penguasa kuat, civil society kuat. Kalau ini berusaha misalnya ingin menciptakan produk-produk yang tidak demokratis, ini bisa melawan. Dan kemudian terjadi dialektika sehingga produknya itu adalah bukan produk ekstrim otoritarian, tapi produk yang hasil negosiasi semaksimal mungkin. Begitu negosiasi kita berhasil, maka
produk tersebut akan lebih demokratis. Tapi kalau negosiasi kita tidak berhasil, produk itu akan otoriter. Ya tentu butuh dialektika diskursus untuk arah ke depan perubahan. Dan keberanian. Terutama keberanian untuk memilih berada di luar pemerintah. Nah itu yang nggak gampang juga. Karena kalau sudah Anda menjadi bagian pemerintahan, Anda tidak lagi menjadi dan itulah pendirian seorang Refli Harun yang tidak mau ditawari. Enggak juga, karena memang nggak ada tawaran. Terima kasih Bang Refli Harun atas bincang-bincangnya. Saya kira clue-nya beliau sangat menarik ya. Konsolidasi oposan membutuhkan figur. Figur itu kalau saya melihatnya bukan hanya figur terkait dengan orang tetapi sistem. Terima kasih atas Bang Refli Harun atas jawab-jawabnya. Semoga keep semangat terus menyampaikan kritikan dan masukan kepada para penguasa dan sekaligus juga pencerahan kepada umat. Ini semata-mata adalah bentuk kontribusi intelektual seorang Refli Harun, pakar hukum tata negara. Keren. Saya selalu lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.